saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung selama ini channel ini tetap berkembang dan selalu saya posting video yang terbaru. Langsung saja saya buka ya. Ini kebetulan aplikasinya ada di saya, rekan ini. Kalau nggak salah saya denda udah 68 hari ya. Silakan kita buka saja. Nah, sebelumnya saya sudah mempostingkan video ini yang pertama kali kemarin, kalau nggak salah dendanya sudah lewat jatuh tempo 39 hari, dan kembali lagi saya posting yang kedua 68 hari. Nah, di sini pertama kita akan menjelaskan bagaimana denda dari aplikasi ini. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan, kita akan melihat nanti jika melebihi dari 39 hari ke depan ya, apakah aplikasi ini dendanya naik terus atau tidak. Nah, jadi ternyata sudah 68 hari ini dendanya masih segini, 2.400.000. Ternyata dendanya tidak berjalan lagi. Berarti denda ini sesuai dengan ketetapan OJK yang menetapkan denda tidak boleh melebihi 1% dari pinjaman pokok. Misalnya ini pinjamannya 1.200.000 dan dendanya 1.200.000 juga. Jadi ditotalkan keseluruhannya 2.400.000 rupiah ya. Ini berarti sesuai dengan ketetapan OJK, tidak melanggar ketetapan OJK, dan juga di aplikasi ini sudah terdaftar OJK. Dan yang kedua, kita menjelaskan bagaimana cara penagihan DC-nya. Untuk selama ini penagihan DC-nya ya, ada juga kemarin pernah sekali ya, cukup mengancam juga, katanya dia akan melaporkan, menyebar data, melaporkan, menelpon kontak darurat, tapi nggak ada dia DC-nya mengancam untuk menghubungi semua kontak darurat, tapi dia akan menghubungi kontak darurat untuk mengkonfirmasikan bahwa kamu sudah telat bayar, katanya ya. Nah, untuk dia menyebar grup WA itu nggak ada, seperti itu DC-nya. Dan untuk saat ini DC-nya hanya menelpon saja, tapi ini aplikasi ini SMS masuk terus ya, 2 hari sekali masuk terus, tapi dia tidak menyebar SMS ke kontak-kontak, tapi SMS-nya cuma peringatan harus melunasi agar Anda tidak masuk ke checking ya, ke blacklist atau daftar hitam ya. Itu saja, tidak ada juga dia mengancam yang berlebihan seperti aplikasi yang ilegal yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, seperti tunda cepat itu. Nah, seperti itulah, setelah 68 hari ini masih berjalan ini, DC-nya juga selalu mengirimkan Gmail, dari Gmail juga, dari kontak juga dia akan melakukan kunjungan lapangan, dia akan mengkonfirmasikan kepada RT RW setempat, ke lurahnya juga, bahwa dia minta izin akan melakukan kunjungan ke rumah. Seperti itu ya, tapi untuk saat ini nggak ada, padahal itu sudah sering dia, dari denda yang 2 mingguan udah dendanya berjalan sampai sekarang ini nggak ada juga dia datangnya. Apalagi sekarang kan OJK sudah menetapkan tidak boleh debt collector menagih datang ke rumah ya, masalah pembiayaan apapun. Nah, untuk itu aplikasi ini buat teman-teman ingin yang mengajukan aplikasi UKU ini bisa kalian coba ya, karena dendanya tidak melebihi dari ketetapan OJK, dan karena DC-nya juga tidak begitu mengancam-ancam ya, hanya sekali saja. Semenjak itu nggak ada hubungi. Ini DC-nya termasuk juga jarang hubungin ini DC UKU ini, tapi nggak tahu juga, mana tahu ada rekan-rekan yang berbeda dengan kejadian ini. Soalnya setiap aplikasi, memang aplikasi UKU misalnya, tapi DC-nya itu beda-beda, dia caranya beda-beda, ada yang menghubungi terus, ada yang enggak gitu. Nah, jadi beda-beda dia. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya pengalaman teman-teman di UKU ini gimana DC-nya, apakah tidak sesuai yang saya jelaskan ini terjadi kepada rekan saya ini, apakah dendanya tidak sesuai yang saya jelaskan yang terjadi kepada rekan ini, silakan komentar ya. Dan jika ada pengancaman di suatu aplikasi pinjam online yang ilegal, silahkan download, silakan kirim bukti-bukti pengancamannya ya ke WA saya, biar saya lebih bisa secepatnya menghubungi pihak OJK ya. Itu untuk teman-teman yang jika ada pengancaman di aplikasi ilegal ya, biar cepat disikat OJK. Nah, ini 2.400.000 yang harus dilunasi, sudah keterlambatan
pinjaman 68 hari. Yang saya pikirkan ini denda durasi perpanjangan durasi pinjaman ini enggak sesuai, malah melebihi dari pinjaman pokok. Ini pinjaman pokok 1.200.000, malah ingin diperpanjang ya 15 hari, perpanjangan 15 hari 1.452.000. Ini enggak sesuai ini yang perpanjangan ini. Tapi kita menurut saya memang OJK tidak menetapkan masalah durasi pinjaman ini. Nggak tahu seberapa persen yang harus berlaku misalnya untuk memperpanjang di aplikasi pinjaman online. Saya rasa OJK tidak ada menetapkan ini. OJK hanya menetapkan denda, dia 100% dendanya dari pinjaman pokok gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin selalu tahu ya aplikasi pinjaman online ilegal maupun legal, di sini saya akan selalu membahas ya. Setiap hari saya akan posting masalah pinjaman online ini. Dan untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi, silakan di WA ya. Yang tahu bisa saya jelaskan, yang nggak tahu bisa kita diskusikan sama-sama ya. Di sini tujuan saya ini agar teman-teman bisa lebih memahami suatu aplikasi jika ingin melakukan pinjaman online. Jadi teman-teman bisa lebih memilah bagaimana aplikasi ini, apakah DC-nya nanti jika saya keterlambatan bayar, apakah DC-nya sebar data langsung seperti tunai cepat ya. Jika saya mengajukan, apakah data saya aman kan gitu. Dan jika saya mengajukan, apakah dendanya melebihi dari ketetapan OJK, apakah misalnya berjalan terus setiap hari tanpa batas ya, ada aplikasi seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lebih tahu sebelum teman-teman mengajukan. Tujuan saya itu, tujuan saya mengurangi angka teman-teman yang telah diancam-ancam sumber data oleh pihak-pihak pinjol yang tidak bertanggung jawab, ilegal itu ya. Karena banyak sekali sudah dari masuk ke WA saya. Kasihan rekan-rekan kita ya, kita saling bantu. Jika ada aplikasi ilegal, silahkan kalian kirim laporan ke situs OJK ya, situs resminya. Kirimkan bukti-bukti bahwa DC itu sudah mengintimidasi, memalukan kalian atau menjelek-jelekkan kan di suatu WA ataupun di kontak ya, di SMS. Silakan kirim bukti-buktinya, kita sama-sama basmikan yang namanya pinjol ilegal itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman subscribe ya jika channel ini bermanfaat ya, biar saya lebih bersemangat lagi membuat postingan video terbaru ya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.